Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih kami juga mau dibekali terus oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya kami terlindung dari niat-niat orang jahat, dari kebodohan, pengambilan keputusan yang keliru, supaya kami menjadi hamba Tuhan yang tulus melayani Tuhan dengan segenap hati. Urapi hamba-Mu dan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang saya rasa penting bagi kita sekalian, khususnya pada waktu di mana ada begitu banyak tipuan keuangan yang kalau kita tidak waspada bisa menjerat kita. Makanya saya hari ini akan menyampaikan tentang mewaspadai penipuan keuangan. Ya, mewaspadai penipuan keuangan. Saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya, kita harus waspada terhadap tipu muslihat iblis yang berusaha menjatuhkan kita, apakah dengan kita sadar dari sejak awal ataukah tidak. Kalau saya baca dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11, firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita ada di dalam peperangan rohani. Musuh utama kita adalah setan. Tuhan mau kita kuat supaya kita tidak terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Tipu muslihat artinya sesuatu yang awalnya kita tidak sadar itu berbahaya, merugikan. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, kita terjebak, kita dirugikan. Saudara ingat, setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi menyamar melalui cara-cara yang lain. Nah, tawaran iblis seringkali manis pada awalnya. Di tangan kanannya dia bawa madu, tapi di tangan kirinya dia bawa racun. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku, begitu ya. Tapi pertama dia akan kasih madu dulu. Orang kalau main judi, pertama dikasih menang dulu. Tapi belakangan habis-habisan seluruh hartanya dirampas. Nah, saudara sekalian, tipuan itu seringkali melibatkan orang dekat, termasuk saudara seiman. Di Alkitab misalnya kita mendengar kisah Yakub menipu saudaranya Esau mengenai hak kesulungan. Yakub menipu Ishak bapaknya dengan cara berpura-pura menjadi Esau, ya pakai bajunya Esau, pada itu adalah Yakub. Nah, pada masa kini seringkali penipuan itu terjadi dengan umpan, iming-iming untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Sudahlah kamu masukkan uang kamu sekian, nanti dalam beberapa bulan uangmu akan berlipat kali ganda sebanyak ini. Dan akhirnya kita merasa, wah ini adalah cara yang gampang, lalu kita pikir ini berkat Tuhan, dan kita nggak sadar bahwa itu adalah jebakan yang merugikan kita. Saya ingin mengajak saudara melihat beberapa bentuk penipuan keuangan yang beredar di tengah masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Yang pertama, penipuan bisnis jual beli. Saudara sekalian, seringkali modusnya adalah ada penawaran untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, tapi harus bayar dulu secara kontan, secara cash. Saudara masih ingat nggak berapa tahun yang lampau itu ada banyak orang yang memborong voucher pulsa, ya, sampai harganya ratusan juta begitu untuk bisa dijual. Tapi ternyata mereka bangkrut semua karena ternyata penjualan voucher pulsa itu juga tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Nah, saya ingatkan supaya kita jangan terlalu percaya pada iklan atau promosi. Misalnya obat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dengan teknologi tinggi. Nah, karena disebut teknologi terkini, terbaru, kan tidak ada pembandingnya di pasaran. Jadi kita nggak tahu ini benar-benar bagus atau tidak. Kadang ada penipuan melalui pemberian hadiah. Barang sudah didiskon 50% misalnya.
ternyata harganya di markup, saudara sekalian, digedein, dan ternyata lebih besar, lebih mahal dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasaran. Tapi uang kita tentu sudah masuk ke dalam hal tersebut. Nah, ini adalah hal yang merugikan. Hal yang kedua adalah penipuan investasi usaha. Biasanya akan ada tawaran keuntungan yang sangat besar. Kadang bisa 15-20% per bulan. Wah, ini sangat menggiurkan. Karena apa? Sekarang ini deposito di bank misalnya, itu hanya 3%. Per tahun loh, saudara sekalian. Ini menawarkan 15 atau 20% per bulan. Kalau 20% kali 12 bulan, 240%. Kan sebetulnya sudah nggak masuk akal ini. Ini kebangetan, saudara. Tapi orang-orang karena serakah, ya mau begitu. Nah, ingat, ada dua prinsip yang kita harus pahami. High risk, high return. Semakin tinggi resikonya, semakin besar yang didapat. Atau sebaliknya, high return, high risk. Semakin banyak bunga yang dijanjikan kepada kita, semakin besar resikonya. Saya selalu bilang, investasi itu selalu mengandung bahaya, risiko. Jangan hanya membayangkan keuntungan besarnya. Jangan pernah percaya sama orang, terutama saudara seiman, orang segereja, teman sekolah dari sejak SD, SMP, orang dekat kita, anggota keluarga, teman komsel, dan sebagainya yang bilang, udah masukin ini, pasti untung, tidak mungkin rugi. Saya mau bilang, kalau usaha itu ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Kalau orang udah bilang, pasti untung, tidak akan rugi. Udah jangan masuk, saudara. Karena kemungkinan kerugian itu akan besar. Ya. Nah, saya harap Bapak Ibu Pendeta Gembala menangkap poin ini, sebab ini sesuatu yang penting bukan hanya untuk kita, tapi kita perlu jabarkan kepada jemaat. Karena saya menyampaikan ini supaya kita dilengkapi dengan bahan-bahan, supaya kita juga bisa melayani jemaat kita dengan baik. Karena masalah ini, kalau menurut hemat saya, jarang sekali dikhotbahkan, saudara. Padahal ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jemaat, supaya jemaat tidak dirugikan. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa pebisnis itu enggan berbagi keuntungan. Pebisnis itu suka berbagi resiko. Itu ingat, saudara. Ya, kalau memang ada bisnis yang pasti untung, orang-orang bisnis itu nggak akan cerita sama saudara, nggak akan cerita sama orang umum. Dia paling cerita sama istrinya, sama anaknya, sama familinya, sama orang dekatnya aja, supaya mereka menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nggak diceritakan sama semua orang, apalagi dikumpulin uangnya melalui dia. Pebisnis enggan berbagi keuntungan, pebisnis maunya berbagi resiko, saudara. Nah, lagi pula kalau benar-benar ada bisnis yang bisa memberikan keuntungan yang sangat besar, mengapa harus menarik dana dari masyarakat? Lebih mudah kan pergi ke bank, lalu kemudian pinjam uang bank beberapa bulan, dan berjanji akan mengembalikan. Saudara, barangkali kalau perlu ada jaminan rumah atau apa, kan sudah jelas bahwa bank adalah lembaga keuangan yang resmi. Ya, kalau misalnya bank cuma bayar 5%, 7% begitu, lalu kita bisa mendapatkan keuntungan 100%, 150%, ya pinjam uang bank saja. Tapi kenapa orang-orang itu tidak mau melakukannya, tidak pinjam uang bank? Karena nggak ada bank yang mau kasih pinjam. Karena bank tahu bahwa itu adalah money game, permainan keuangan, dipikirnya investasi. Ternyata semuanya adalah penipuan. Nah, saudara-saudara, celakanya ada banyak orang, termasuk orang Kristen, punya mentalitas jalan pintas, ingin kaya mendadak. Akibatnya terkecoh usaha yang tidak masuk akal, yang menjanjikan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kita harus waspadai. Yang ketiga, penipuan melalui internet. Biasanya modusnya ada website dari luar negeri, yang katanya menjanjikan ini itu, tapi dia bisa hilang dalam sekejap. Dan kalau kita cari lagi nggak ada, saudara sekalian. Ya, saya pernah dihubungi oleh seorang pendeta, Pak, wah puji Tuhan Pak, kelihatan ini jawaban doa karena saya mau bangun gereja, tapi ternyata dana nggak ada. Ada email masuk ke saya, ya dalam bahasa Inggris, katanya ada orang di Nigeria itu ada harta karun yang ditemukan, dananya harus ditransfer ke luar negeri.
Dan kalau saya mau membuka rekening nanti ditransfer lagi sekian ke rekeningnya dia, saya akan mendapatkan uang sekian miliar jumlahnya, saudara. Apakah ini jawaban doa dari Tuhan, Pak? Katanya. Saya bilang, bukan, Pak. Hati-hati, itu penipu semuanya itu yang mode begitu. Ah, masa sih? Iya, udahlah. Ya, too good to be true. Itu terlalu bagus untuk didengar, nggak akan menjadi kenyataan, percayalah. Saudara-saudara, ini penipuan lewat internet, termasuk pinjol, pinjaman online, yang bisa mengambil data-data di kontak handphone kita. Jadi saya udah beberapa kali lihat, saudara, ada orang Kristen, ada jemaat bahkan pinjaman online. Kenapa pinjol? Karena pinjol itu paling gampang, ya nggak usah ketemu sama orang, minta dibelas kasihani, minta pinjam duit sekian, tinggal tik 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 ngetik di secara online bisa keluar, ya minjem berapa juta misalnya seperti itu. Tapi saudara tahu pinjaman online itu waduh bahaya banget, terutama yang sifatnya ingin memeras masyarakat. Kalau saudara pinjam misalnya 5 juta aja, itu pertama bunganya mencekik leher, yang kedua biasanya sangat sulit sekali membayar pokoknya, karena kalau bisa yang dibayar itu bunganya terus, dan itu akan mengikat kita. Nah, kalau kita nggak bisa bayar, maka orang-orang di kontak HP kita akan dihubungi. Tolong kasih tahu si Anu misalnya, nama saudara. Wah, itu dikatain goblok, monyet, babi, wah segala macam makin yang paling kotor, saudara. Bahkan ancaman-ancaman itu ditujukan bukan kepada yang minjem, tapi kepada teman-temannya. Dengan tujuan supaya temannya merasa stres, tertekan, lalu menekan orang ini untuk segera membayar hutangnya. Ini jahat, saudara sekalian. Loh, saya aja beberapa kali pernah seperti itu kok. Dalam arti gini ya, ada orang, saya nggak tahu dia punya nomor HP saya dari mana, begitu. Tiba-tiba diteror kayak debt collector. Ini teman Anda. Saya bilang, siapa ya? Saya nggak kenal. Wah, ini ada di kontak nomor teleponnya orang yang minjem yang nggak mau bayar itu. Pasti Anda kenal dan sebagainya. Waduh, saudara-saudara. Ya repot, saya juga kadang nggak kenal siapa orangnya, kok bisa tahu nomor HP saya dari mana. Diteror terus, begitu. Nah, beberapa hari yang berapa minggu yang lalu, saudara, ada ini petugas bank ya dari sebuah tempat Kalimantan kalau nggak salah, telepon saya, Pak, Bapak tahu kan nama ini? Saya bilang saya nggak tahu ya, kenapa? Ini siapa? Kenapa Anda bilang begitu? Anda kan ketua Sinode GBI toh, ini jemaat GBI nih, utang nggak mau bayar. Loh, saya bilang, gimana jemaat GBI itu 3 juta orang kok nagihnya sama saya lah, saya nggak kenal, saya bilang. Wah, nggak mungkin, tolong kasih nomor telepon ini. Waduh, jadi repot juga. Saya pikir, kenapa dia nggak telepon gubernur aja atau presiden sekalian? Ya, ini warga negara Indonesia, ayo Anda bertanggung jawab, bayar utangnya. Nah, ini adalah jenis-jenis pinjaman yang kemudian bukan hanya menekan orang yang berhutang, tapi orang-orang yang ada di kontak HP, kontak telepon yang ada. Dan tentu ini akan sangat memalukan kita. Alkitab berkata, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Buat apa pinjam sebentar seperti itu, tapi ternyata kita dibusuk-busukan dengan kata-kata yang sangat kurang ajar, saudara sekalian. Yang keempat adalah penipuan pemenang undian. Ini kadang-kadang ada telepon atau mungkin email atau WA atau surat bahkan, ya. Jadi Anda memenangkan undian Anu misalnya. Nah, tapi untuk itu minta pajaknya 25% dibayar lebih dulu, jumlahnya sekian. Nah, kadang-kadang mereka itu bisa mengirim kita dengan lampiran surat kepolisian, surat dirjen pajak, surat menteri sosial, kelihatannya asli, padahal palsu semuanya, saudara. Karena tanda tangan bisa dipalsu, cap bisa dipalsu, kop surat bisa dipalsu. Saya pernah satu kali ditelepon oleh orang, saya nggak tahu siapa orangnya. Selamat Pak ya, Anda kan ketua STT Karisma. Saya bilang, iya. Saya kan ada sekolah teologi yang saya dirikan, saudara. Anda mendapatkan, atau STT Anda mendapatkan hadiah dari Kementerian Agama, ya, 1 unit mobil Kijang. Wah, luar biasa. Cuma saya mikir, kapan ini Kementerian Agama kok tiba-tiba nyumbang mobil ya, dari dulu kok nggak pernah.
nggak pernah nyumbang-nyumbang, sekarang nggak nyumbang mobil, tapi ya seneng juga lah kalau itu. Tapi Pak, katanya mobil ini harus dibayar dulu 25 juta untuk pajak, Pak. Begitu. Jadi segera ya Anda bayar ya, nanti kami akan kirim segera mobilnya. Langsung saya bilang gini, gini aja Pak, nggak usah 25, saya mau kasih 50 buat Bapak. Gitu. Tapi antar dulu mobilnya. Ya, kalau mobilnya sudah sampai di tempat, saya coba dulu, surat-surat sudah saya terima, 50 juta Pak. Tolong diantar ya, sekarang juga Pak, saya bilang. Sampai hari ini nggak diantar-antar, saudara sekalian. Karena memang penipu itu orang-orang sedemikian. Jadi jangan gampang langsung kalau dapat semacam sesuatu yang menarik itu, wah berkat Tuhan, jawaban doa, haleluya. Belum tentu, saudara-saudara. Maling itu pinter banget sekarang. Yang kelima, penipuan soal kecelakaan. Saya pernah pagi-pagi ditelepon subuh tuh saudara, ada anak nangis, nangis gitu. Halo, 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 saya juga bingung, siapa ini orang nangis? Lalu ada suara orang dewasa, Pak, anak Bapak kecelakaan ini Pak, lokasinya di kota ini. Dia segera ada di rumah sakit, perlu biaya operasi 50 juta. Tolong segera Pak ya, ini nyawanya terancam nih Pak. Ini Pak dokternya mau bicara. Dia serahkan HP-nya, teleponnya kepada orang lain. Oh, saya dokternya Pak. Memang benar anak Bapak mengalami kecelakaan begini, saya harus operasi. Tapi ini harus dibayar langsung Pak. Ya, karena biayanya juga besar dan sebagainya. Wah, banyak orang panik, saudara. Langsung transfer karena anaknya kan. Ya, tapi hati-hati. Ini juga bisa merupakan penipuan, saudara. Nah, yang kadang-kadang membuat orang tua itu menjadi cemas ketika dia telepon HP anaknya, nggak diangkat. Nah, nggak diangkat itu bisa macam-macam. Mungkin ketinggalan, mungkin lagi dimatiin, mungkin lagi tidur, dan sebagainya. Saudara, saya pernah seperti itu ditelepon, oh anak Bapak begini-begini. Lalu saya tanya, anak yang laki atau perempuan? Dia bilang, anak laki Pak, katanya. Saya bilang, oh bukan anak saya, wong anak saya perempuan semuanya kok. Saya bisa disebut anak laki, saya bilang. Lagi pula saya lihat, loh anak saya ada di rumah kok, lagi tidur. Ini subuh-subuh, ini kurang-kurang ajar, saudara sekalian. Tapi berapa banyak pola semacam ini berhasil mendapatkan uang, begitu. Yang berikutnya adalah penipuan lewat WA ditambah foto palsu. Ya, saya juga pernah ngalami itu. Mungkin ada Bapak Ibu, ini makin marak loh saudara sekalian. Istri saya juga pernah seperti itu. Jadi gini, ada nomor telepon tertentu yang masang foto kita. Lah foto kita kan sekarang gampang diakses. Dicari di website, dicari di apa namanya search engine di Google dan sebagainya kan bisa didapat. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam nomor WA tersebut, lalu ngaku-ngaku nama kita, saudara. Ya, dan nggak tahu gimana caranya, kadang-kadang mereka suka dapat nomor kontak kita. Pak, apa kabar? Saya kebetulan ada kebutuhan ini, mau pinjam 1 juta dulu ya, nanti sore saya balikin deh, sorry ya, mengganggu. Ini nomor akun saya, nomor akunnya juga beda, bukan nama saya misalnya, nomor yang lain. Loh ini nomor siapa? Gitu dibales. Oh ini kebetulan ada kenalan saya karena saya lagi ada kebutuhan nggak bawa ATM atau apa. Ada saja alasannya, saudara. Lalu karena merasa nggak enak hati, masa ini orang kita kenal kok nggak ditolong, kita transfer, amblas uang kita, saudara. Dan saya mau bilang bahwa beberapa kasus seperti ini kita lacak, saudara, dari mana ini ya orang WA-nya. Saya ada kenalan dari kepolisian gitu. Waktu dilacak, ternyata nomor WA yang menipu itu posisinya di mana, waktu itu di Sumatera, saudara, dan orangnya di mana? Di dalam lapas, di dalam penjara. Rupanya mereka masih bisa pakai nipu orang dengan cara seperti itu. Waduh, gawat sekali. Jadi kalau ada hal semacam ini, jangan langsung dipercaya, jangan langsung transfer uang, telepon langsung orangnya. Apalagi kalau saudara punya nomor telepon yang asli yang ada di kontak saudara. Ini benar nggak? Dan kebanyakan tidak benar. Ya. Nah, tetapi yang ketujuh, ini yang saya akan jelaskan lebih jauh, ya, tentang money game. Ada penipuan investasi, padahal sebetulnya adalah money game, penipuan keuangan, ya, bisa disebut robot trading, binary option, dan sebagainya. Ada yang benar, ada yang
kita yakin bahwa ini adalah investasi yang bonafit, yaitu dengan pancingan flexing. Apa itu flexing? Flexing adalah upaya memamerkan uang atau barang yang mewah untuk meyakinkan mendapatkan keuntungan melalui investasi yang ditawarkan oleh orang yang melakukan flexing itu. Loh, saya kaya raya loh, ini uang saya banyak loh. Ini berapa harganya? 1 miliar. Oh, murah katanya. Saudara, 1 miliar kalau disebut murah. Dan untuk meyakinkan orang, maka dia akan berfoto, misalnya di jet pribadi, ya. Kalau punya anak, anaknya diselimuti, bukan pakai selimut kain, tapi selimut duit, begitu saudara. Lalu kemudian dia pamerkan Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya, supaya menunjukkan betapa bonafitnya dia. Ayo, kalau kamu mau seperti ini, saya juga hanya dalam berapa tahun sudah dapat pengembalian dari investasi ini sekian miliar, begitu. Lalu kita tergoda, saudara. Padahal ini seringkali hanya karena konten, ya. Jadi orang itu naik pesawat pribadi, padahal bukan pesawatnya dia, saudara sekalian. Dia cuma numpang foto saja, gitu ya, bayar, numpang foto bayar, atau foto di depan mobil dan sebagainya, ya bayar, tapi belum tentu dimiliki secara pribadi. Karena apa? Tujuannya cuma pamer. Nah, karena itu bahaya sekali kalau kita mempercayai apa yang ada di Instagram, apa yang ada di foto dan sebagainya sebagai sesuatu yang merupakan milik orang tersebut. Padahal sebetulnya cuma pamer flexing dengan tujuan tertentu. Saudara ingat nggak beberapa waktu yang lalu ada semacam challenge, tantangan. Coba siapa yang berani memfoto saldo yang ada di bank Anda. Waduh, saudara, ya ada yang saldonya sekian ratus juta, ada yang sekian miliar, diupload di Instagramnya, diupload di Facebooknya. Wah, hebat-hebatan begitu ya. Ya yang senang petugas pajak, saudara sekalian. Langsung di-tag, ditagih gitu, Anda nggak bayar pajak. Nah ini gara-gara apa? Gaya hidup pameran. Saya yakin ini bukan cara hidup Kristen. Alkitab berkata barang siapa bermegah bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, tapi bermegah karena Tuhan. Kita nggak perlu model-model seperti ini. Biarlah hidup kita itu adalah low profile but high profit, begitu saudara. Ya sederhana aja, tapi memang ada berkatnya. Crazy rich yang benar-benar luar biasa, sultan yang benar-benar luar biasa, orang yang terkaya, 10 terkaya di Indonesia, itu biasanya jarang mau diekspos. Sederhana, yang glamor mewah itu biasanya nggak sungguh-sungguh sekaya yang dibayangkan, begitu ya. Orang kaya itu sederhana, orang yang nggak kaya itu petantang-petantang belaga, pakai segala macam, saudara sekalian, yang kelihatannya ingin memikat, memukau banyak orang. Nah, salah satu hal investasi yang sifatnya money game yang harus diwaspadai adalah yang skemanya piramid. Namanya dari sejak puluhan tahun yang lalu robah terus setiap tahun, tapi polanya saudara harus tahu, ya, polanya. Ini skemanya piramid, sering disebut sebagai skema Ponzi. Nanti saya jelaskan. Melalui skema piramid ini akan memberikan keuntungan bagi orang yang lebih dahulu bergabung. Uang diambil dari yang bergabung belakangan. Jadi kalau masuk duluan akan untung, tapi masuk belakangan akan buntung. Kira-kira seperti itu. Keuntungan akan didapat oleh sejumlah kecil orang yang berasal dari kerugian sejumlah besar orang yang bergabung kemudian. Nah, contohnya lewat gambar di bawah ini ya. Ini misalnya ada satu orang. Lalu kemudian dia rekrut 2 orang sebagai downline-nya. Lalu 2 orang itu masing-masing merekrut 2 orang lagi. Jadi dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 16, begitu selanjutnya, saudara sekalian. Maka yang nomor 1 ini akan disupport oleh yang bawahnya. Jadi ketika 2 orang ini membayar iuran tertentu, membayar jumlah tertentu investasinya, maka yang nomor 1 dapat. Sedangkan level yang kedua ini mendapatkan pembayaran dari level 3, 4 orang di bawahnya dapat, begitu saudara. Nah, jadi dengan prinsip ini, yang paling atas mendapatkan uang dari yang bawah, yang level kedua mendapatkan uang dari level ketiga, keempat, begitu selanjutnya. Dan bila setiap orang merekrut 2 orang saja sebagai downline, hanya butuh
paling banyak 33 level, itu sudah mencapai angka 8,6 miliar. 8,6 miliar itu lebih banyak dari penduduk bumi, saudara. Dan tidak mungkin kan mengajak seluruh dunia masuk di dalam sebuah investasi yang ditawarkan oleh seseorang. Ini jelas nipunya lah, saudara. Ya, bahkan waktu yang lalu, maaf, ini juga digunakan oleh salah satu badan perjalanan ke Holy Land, saudara. Yang bayar cuma 1,5 juta kalau nggak salah, bisa ke Holy Land. Ini kan nggak masuk akal, saudara. Ya, minimal mungkin 20 juta, 25 juta, atau bahkan lebih. Sekarang orang naik haji aja katanya mesti berapa? 40 juta lebih. Nah, ini cuma 1,5 juta bisa berangkat. Polanya apa? Yang bayar 1,5 juta akan di top up oleh level kedua, level ketiga, dan sebagainya. Apakah ada orang yang berangkat? Ada yang pertama masuk. Tapi ada yang nggak berangkat. Jauh lebih banyak, saudara. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena itu menjadi korban. Nah, kalau saudara orang egois bilang, nggak apa-apalah, yang penting saya berangkat. Ya, orang lain nggak dibayar bukan urusan saya, bodohnya sendiri. Kita kan nggak bisa jadi Rabi Mabrur, begitu saudara-saudara. Kita nggak akan masa pergi ke Holy Land dengan cara-cara penipuan keuangan semacam itu. Ya, berdosa kita sama Tuhan. Banyak jemaat-jemaat yang kena model-model semacam ini, saudara. Siapa yang melakukan pendekatan? Ya, saudara seiman. Orang Kristen sendiri. Ngawur-ngawur itu. Nah, kita lebih baik bersihlah dari cara-cara semacam ini. Jangan keuntungan kita itu disebabkan karena kerugian orang lain. Itu sangat tidak Kristiani. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat apa yang disebut sebagai skema Ponzi. Ya, skema piramid itu dikenal dengan istilah skema Ponzi. Kenapa disebut skema Ponzi? Karena ada seorang penipu ulung yang membuat sebuah gagasan tentang skema ini, namanya Charles Ponzi, saudara sekalian. Dia mengembangkan pola ini pada tahun 1920-an, berkali-kali masuk penjara, saudara sekalian, oleh berbagai kasus penipuan, dan matinya juga sangat miskin sekali, ya, sendirian. Nah, skema Ponzi ini adalah skema perputaran uang, mendorong orang lain melipat gandakan uang, dan uang itu didapatkan dengan dalih investasi. Proses mirip skema piramid, antara lain keuntungan dihasilkan dari investor baru, diberikan kepada investor yang lama, dan apabila aliran habis, tidak ada lagi orang masuk ke dalam skema ini. Skemanya akan hancur. Karena itu pelaku akan selalu fokus mencari klien baru. Sebab tanpa ada klien baru, maka skema piramid atau Ponzi ini akan rusak. Mengapa orang tertarik dengan pola semacam ini? Karena janji keuntungan yang besar, sedangkan resikonya kecil. Itu janjinya, kenyataannya tidak seperti itu. Lalu seringkali ada testimoni, kesaksian-kesaksian dari anggota terdahulu yang sudah mendapatkan keuntungan. Oh, saya udah berangkat ke Israel loh, cuma bayar 1,5 juta. Oh, saya udah dapat ini loh, ada yang dapat emas, ya, ada yang dapat cash, ada yang dapat macam-macam lah, saudara sekalian. Ya, dan ini ternyata merupakan pola-pola money game, permainan keuangan yang sebetulnya akan meruntuhkan, karena menurut skema piramid atau Ponzi ini, yang lebih atas akan mendapatkan keuntungan, yang bawah semuanya akan ambruk. Nah, saudara, untuk itu kita harus mengenali ciri-ciri daripada permainan keuangan dengan skema piramid atau Ponzi ini. Pertama, biasanya menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Kedua, proses bisnis investasi yang tidak jelas. Jadi gini, bedakan misalnya dengan multi-level marketing, MLM. Multi-level marketing itu barang-barangnya nggak ditaruh di toko pada umumnya. Karena kan harus sewa toko, harus biaya promosi, dan sebagainya. Tapi disebar langsung lewat orang-orang begitu. Sehingga keuntungan persentasenya itu bisa dibagi bukan untuk sewa toko, promosi, iklan, dan sebagainya. Tapi dengan bonus-bonus yang diberikan kepada orang. Kalau MLM itu barangnya ada, produknya bagus, berkualitas, harganya masuk akal, itu kita tidak bisa langsung menjudge ini adalah investasi bodong, tidak demikian. Tapi kalau ini bisnisnya tidak jelas,
Ya, dan banyak produk investasi katanya di luar negeri. Oh, kita ada saham minyak di Afrika atau berlian yaitu di Afrika Selatan atau mana begitu saudara. Atau ada perkebunan di China yang sekian juta hektar. Wah, ada fotonya. Nggak tahu foto kebun di mana yang dipoto, kita juga kan belum pernah ke sana, saudara sekalian. Dan orang sekarang bisa ambil gambar apapun dari internet dan diakui sebagai investasi milik mereka di luar negeri. Yang keempat, staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Nah, kenapa ini bisa berkembang? Karena ada komisi, sehingga orang lumayanlah dapat komisinya. Nah, pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Intinya, jangan sampai keluar, saudara sekalian. Nah, yang keenam, ini yang bahaya, ini yang saya mau ingatkan ini. Karena terkait dengan kita. Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Bahaya sekali, saudara. Ini ada kasus, saudara dengar ya di koran Indra Kents, sekarang gurunya ditangkap, lalu ada siapa lagi yang katanya menjadi penghubung supaya merekrut tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memasarkan ini kepada orang-orang yang dia kenal. Nah, kena semua, saudara sekalian. Tokoh agama termasuk pendeta, pendeta pembantu, pendeta muda, ya. PDP itu pendeta pratama sekarang, saudara, bukan pendeta pebisnis begitu. Bisnis halal sih nggak apa-apa, bisnis yang model-model semacam ini ya janganlah. Dan sekarang ini saya agak khawatir, ya memang nggak semua. Ada pengusaha-pengusaha yang demi supaya lebih dipercaya kalau ngutang, kalau jual barang dan sebagainya, ingin mendapatkan minimal dapat PDP, saudara sekalian. Sebab kalau ada gelar pendetanya itu bisa lebih dipercaya sama orang lain. Kan celaka kalau modelnya seperti ini. Mudah-mudahan di GBI tidak ada yang seperti itu, saudara. Tapi diwaspadai ya perlulah. Karena dunia makin jahat, orang makin licik, ya, dan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Karena itu ada yang tokoh masyarakat Islam. Ya nama saya yang nggak usah sebutlah, saudara lihat aja di sosial media. Ya mengumpulkan dana besar dari masyarakat, kalau rugi ya doa sama Allah supaya Allah yang mengembalikan kerugian menjadi keuntungan. Lah uangnya dia yang ambil, saudara, Allah suruh bayar. Gimana caranya? Kadang-kadang ada pendeta muda atau pendeta madya sekarang istilahnya, pendeta pembantu atau sekarang pendeta pratama. Ini bahaya. Dan yang ketujuh, pengembalian macet di tengah jalan. Ya awalnya sih lancar, tapi lama-lama akan macet, saudara. Nah, karena itu saya memberikan 2 tips berinvestasi menghindari skema Ponzi. Ingat selalu 2L, legal, logis. Legal, cek perusahaannya, apakah memiliki izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produk. Ya. Tanya apa dia ada di OJK, misalnya otoritas jasa keuangan. Kalau kami sedang mengurus dan sebagainya, ya beresin dulu lah. Ya. Yang di OJK aja bisa jeblok, saudara sekalian. Ada yang bangkrut, apalagi yang tidak terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan atau lembaga pemantau dari pemerintah yang memang bonafit dan bisa mengakreditasi mana yang benar-benar baik atau tidak. Yang kedua, logis, cek rasionalitas pembagian imbal hasil atau keuntungan yang didapat dari investasi tersebut. Kalau bunganya terlalu tinggi, ingat, high return, high risk. High profit, high risk. Semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin resikonya besar. Ingat sekali lagi, pebisnis sebetulnya enggan berbagi keuntungan. Pebisnis itu senang berbagi resiko. Kalau untung ya rame-rame, kalau jeblok ya hancur semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita dan juga jemaat harus mendapatkan pembelajaran hal semacam ini. Perlulah perlulah khotbah soal doa penting, tentang mujizat penting, tentang mengampuni penting. Tapi jemaat kita itu harus dicerdaskan, saudara-saudara. Mulai dari hamba-hamba Tuhannya. Karena dunia makin jahat dan kita mesti waspada. Sebab kalau banyak orang yang kena model semacam ini, waduh, mereka juga nangisnya sama pendeta, aduh Pak, saya kena tipu. Lah untung dia nggak ngomong-ngomong sama kita, bayar perpuluhan aja kagak kan ke gereja, saudara. Lalu lagi rugi,
Gimana nih Pak Pendeta? Tuhan kok tidak mengasihi saya? Lah kamu yang serakah kok Tuhan disalah-salahkan. Karena itu perlu diberikan pembelajaran. Nah, menanggapi penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, ya pasti untung, nggak mungkin rugi, masukin aja sekian, nanti setiap bulan kamu dapat 10% bunganya, 20%. Saya ingatkan beberapa ayat Alkitab tentang cara memperoleh harta atau kekayaan yang baik. Amsal 12 ayat 27. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tawaran sekarang, Bapak nggak usah kerja, Ibu nggak usah kerja, investasikan aja. Nanti kita yang bantu kerjain semuanya, pokoknya dapat untungnya aja. Cuma lipat tangan, ongkang-ongkang kaki, dapat untung. Nah, kalau sudah ada orang ngomong model semacam itu iklannya, ini alarm di dalam hati kita mesti nyala. Tet, 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 tet. Alarmnya kenapa? Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Orang yang malas tidak mendapatkan apa-apa. Orang rajin yang akan memperoleh harta. Loh, orang kalau mau kaya raya mesti rajin, saudara. Nggak bisa ongkang-ongkang kaki, tidur-tiduran, rebahan doang, lalu uang datang, begitu. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Prinsip Alkitab itu adalah kita ulat sedikit demi sedikit menjadi kaya. Loh, ini tawaran cepet-cepet kok. Ini cuma 1 tahun saya udah jadi miliarder dan sebagainya. Alarm bunyi lagi, tet, 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 tet. Karena Alkitab nggak ngajarin begitu. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Easy come, easy go. Gampang datangnya, gampang juga keluarnya. Uang haram itu nggak bisa lama, saudara-saudara. Ayo kita ikuti prinsip Alkitab. Kumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. 2 Tesalonika 3:10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Udah nggak usah, nanti uang saja yang bekerja untuk Anda. Anda nggak usah kerja. Siapa yang tidak mau kerja, jangan dia makan. Saudara, saya tahu bahwa melalui investasi, misalnya saudara beli sebuah rumah dijadikan sebagai tempat kos, lalu tempat kosnya 20 kamar, maka satu kamar saudara sewakan, misalnya 1 juta lah. Ya, berarti kalau rame 20 juta itu setiap bulan kita bisa dapatkan dari kos-kosan itu. Itu passive income. Tapi biasanya passive income itu nanti setelah kita kerja keras dan sebagainya, sudah punya modal dan sebagainya, kita kelola dengan baik, baru uang bekerja buat kita. Ini sekarang yang kena itu kan banyak anak-anak muda, saudara. Usia 20, 30, mau cepet kaya. Akhirnya terjerumus, masuk penjara, saudara. Bukan mau cepet kaya akhirnya. Nah, jadi bagian yang terakhir. Bagaimana caranya kita menghindari penipuan keuangan? Yang pertama, mohon perlindungan Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, jauhkanlah kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya. Jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Tiap hari minta perlindungan Tuhan. Om Ho selalu ngajar gini, tiap hari kamu mesti doa. Basuh aku dengan darahmu, urapi aku dengan roh kudusmu. Itu yang selalu diulang-ulang. Basuh aku dengan darahmu, urapi aku dengan roh kudusmu. Minta perlindungan darah Yesus. Minta roh kudus memberikan hikmat di dalam hidup kita. Sehingga perlindungan Tuhan nyata, pengambilan keputusan kita juga tepat. Saudara, jadi doa sungguh-sungguh ya. Karena banyak orang, kadang-kadang orang luar pakai kuasa gelap, digendam, disantet, di apa segala macam. Tapi kalau kita selalu dalam kondisi yang prima, kita dilindungi oleh Tuhan. Kedua, membuang sikap hati serakah. Alkitab berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Menyimpang dari iman artinya ada orang yang awalnya jalan lurus, tapi gara-gara tawaran dunia yang menggiurkan, dia nyimpang, saudara sekalian. Seperti Demas yang telah meninggalkan pelayanan karena dia mencintai dunia, kata Paulus. Dan semua dimulai dari sikap hati serakah. Uang itu nggak dosa, cinta uang itu dosa, saudara. Nggak mau kerja, mau dapat uang. Serakah itu namanya. Easy come, easy go. Hati nurani kita mesti murni. Sebab orang serakah hatinya nggak murni. Mementingkan diri, tidak apa-apa, asal orang mementingkan diri sendiri,
Tidak apa orang lain rugi asal dirinya untung. Seperti tadi saya bilang, kalau saudara masuk ke sebuah money game begitu ya, yang masuk pertama itu bisa dapat untung, yang berikutnya akan rugi. Ini sikap mementingkan diri sendiri. Kalau saudara tahu keuntunganmu akan menjadi kerugian buat orang lain, apakah kita dengan hati nurani murni bisa berkata itu adalah berkat Tuhan? Jadi buanglah sikap hati serakah. Yang ketiga, gunakan akal sehat. Minta hikmat dari Tuhan dan nasihat teman. Ya, kalau kita kurang paham, dengar nasihat teman yang rohani, yang punya wawasan. Jangan teman yang juga suka main model begini lalu kejeblos sama-sama. Waspadai tawaran yang sifatnya too good to be true. Terlalu bagus iklannya untuk bisa menjadi kenyataan. Kalau udah rasanya terlalu gampang, terlalu hebat, terlalu besar, jangan terlalu gampang percayalah Bapak Ibu ya. Karena kita lebih baik hidup sederhana tapi gunakan akal sehat, minta hikmat dari Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya mau tekankan, khususnya untuk kita rekan-rekan hamba Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita digunakan sebagai afiliator, endorser yang mempromosikan kepada orang lain di mana kita mendapatkan sebagian keuntungan. Karena kalau ini perusahaannya jatuh, jeblok, kita yang akan dimintain pertanggungan jawab. Kalau saudara tanya, Pak Rubin pernah nggak ditawarin? Pernah lah, saudara sekalian. Dari sejak puluhan tahun yang lalu ditawari. Ada orang yang datang, Pak, ini bentuknya emas ya, ini bentuknya, ini ada yang bentuknya uang, saham, macam-macam, saudara. Dan tawaran menariknya gini, Pak Rubin udah nggak usah bayar apa-apa. Ini berkat Tuhan, Pak. Untuk Bapak, supaya pelayanan misi bisa berkembang, tidak usah disumbang-sumbang orang, ada passive income, saya mensupport Bapak. Aduh, bahasanya bagus, rohani, saudara. Yang nawarin juga orang Kristen untuk menunjang misi dan sebagainya. Jadi apa yang saya harus lakukan? Ya Bapak tinggal tanda tangan saja, Pak. Nanti setiap bulan dapat keuntungan sekian. Lalu Bapak dan Ibu dapat apa kalau saya ikut? Kan mesti ada profitnya dong. Nggak ada makan siang gratis lah istilahnya. Kan pasti ada ini. Ya, yang kami minta tolong Bapak kasih tahu lah sama yang lain. Kumpulkan jemaat, nanti kami yang jelaskan. Begitu, supaya orang ikut. Bapak sih nggak usah, Bapak cuma kumpulin orang aja. Jadi saya mengintroduce, memperkenalkan, menjadi afiliator yang mengajak orang-orang di dalam bisnis ini. Lah kalau semuanya ternyata di kemudian hari mengalami kerugian, kita kan yang mempromosikannya, yang akan kena getahnya, saudara sekali. Apalagi orang tahu, kita mendapatkan persen, keuntungan, komisi. Waduh, kita dianggap kong kali kong. Dan kalau dilacak kepolisian dan sebagainya, ya bisa kena, saudara sekalian. Karena kan kita sudah menikmati juga hasilnya. Untuk yang begini saya konservatif dah. Pokoknya saya udah hidup berdasarkan anugerah Tuhan, nggak usah yang macam-macam. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau saudara hamba-hamba Tuhan pelayanan di desa, di kampung, haleluya, nggak usah bingung-bingung model semacam ini. Yang di Jakarta itu loh, yang kena-kena begitu, ya. Yang di Jakarta, Surabaya, Medan, mungkin Makassar, kota-kota gede itu loh saudara. Karena sekarang yang masuk di koran, sosial media itu merugikan masyarakat bisa ratusan miliar. Ada yang saya dengar 5 triliun, 10 triliun, 20 triliun. Aduh, ada hamba-hamba Tuhan masuk lagi. Aduh, sedih sekali nih, saudara. Apakah mereka bermaksud menipu? Saya rasa sih enggak. Tapi mereka juga ketipu orang, begitu. Akibatnya gerombolan orang-orang yang diajak ketipu semuanya. Nah, sebagai hamba Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita supaya kita tidak terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Sebab walaupun kita tidak mengumpulkan jemaat, orang akan bilang, itu Pak Rubin ikut juga loh. Atau apa? Kalau Pak Rubin aja ikut, masa kamu gak ikut? Begitu. Nah inilah saudara sekalian, nama kita kemudian dijual. Nama saya dijual itu sudah dari dulu, saudara. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh ketua sinode aja bilang begitu, Pak Rubin aja bilang gitu. Tolong dicek kepada saya, kadang-kadang enggak, saudara. Banyak orang suka nyatut nama orang gitu ya. Seperti GHC itu
mencatut nama Elisa. Ya, waktu Elisa dikasih uang kan sama si Naaman itu, dia nggak mau, saudara. Yang gemes itu kan Gehazi. Aduh, ini hamba Tuhan nggak mau duit, kurang pinter ini. Kalau nggak doyan duit ya udahlah, ambil aja, kasih buat saya kan nggak apa-apa. Maka ketika Naaman sudah pergi, dikejar loh, saudara. Kita bilang Naaman naik kereta berkuda, dikejar oleh Gehazi, itu lari, kekejar. Saya rasa kalau Gehazi ini ikut lomba lari di Olimpiade, juara 1, saudara sekalian. Karena ada spirit yang menyala-nyala. Orang naik kereta kuda bisa dikejar dengan lari itu kenapa? Karena apa? Spiritnya roh Mamon. Naaman, tadi kan Nabi dikasih duit, nggak mau. Ternyata ada 2 orang, ini mahasiswa ini turun dari gunung nih, calon Nabi, nggak punya duit. Bisa nggak yang tadi saya ambil? Oh silahkan, dari tadi juga saya mau kasih. Diambil, tapi kena kusta, saudara. Kenapa? Suka mencatut nama orang. Janganlah kita pakai nama orang dan sebagainya, pada orangnya juga nggak pernah ngomong seperti itu. Jangan nama kita dijual, jangan kita juga menjual nama orang, tapi mari kita hidup di dalam kebenaran. Ini doa saya, di tengah zaman yang penuh dengan penipuan, kita mesti berhikmat, cerdas, berlandaskan firman, tapi tahu perkembangan zaman, supaya domba-domba gembalaan yang Tuhan titipkan kepada kita, semuanya selamat, sehat, karena pimpinan penyertaan, karena kita juga membuka wawasan dan belajar akan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar tentang money game, penipuan keuangan, dan biarlah kami waspada supaya diri kami dan orang-orang gembalaan kami terhindar dari perkara-perkara semacam itu. Biar kami tidak terkecoh dengan bahasa-bahasa rohani yang kelihatannya luar biasa, memajukan misi, berkat sorgawi dan sebagainya, terobosan keuangan. Tapi ternyata di balik semuanya itu, iblis sedang menyamar menjadi malaikat terang. Ya Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami terpelihara dari niat-niat orang jahat dan serangan kuasa iblis. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.